Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Cangkruan Religi. Sobat Religi, kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang masalah ilmu agama terkait tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Baru-baru ini kita mendengar bahwa ada sekelompok orang yang akan meminta fatwa MUI agar tidak menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu saya akan menyapa dulu rekan saya yang di samping saya ini, yaitu Ustadz Amiruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Ini hari pertama masuk puasa, masih Ya, tetap semangat ini? baru pertama harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Harus Semoga lebih semangat di hari pertama sampai di akhir Di juga akhir, tetap semangat. betul. Ya, kita akan mulai para sobat Cangkruan Religi. Terkait itu tentang sekelompok orang yang akan meminta fatwa MUI agar tidak melakukan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu sebagai generasi Muslim, sebagai umat Islam, apa yang harus kita sikapi tentang hal itu? Menurut Ustadz gimana? Baik. Sekelompok orang tadi yang meminta fatwa untuk tidak berpuasa itu mungkin beranggapan kalau dia berpuasa imunnya menurun. Kalau imunnya menurun dimungkinkan untuk mudah terjangkit virus COVID ini. Mungkin begitu. Tapi sebenarnya kalau kita berdasarkan ilmu tentunya tidak demikian pertanyaan ataupun permintaan ke MUI. Karena Rasulullah menyampaikan sehat orang yang berpuasa itu. Jadi sungguh sehat sekali orang yang berpuasa. Sumu tasihu. Jadi orang yang berpuasa itu adalah sehat. Ya, kalau seperti itu berarti analisisnya adalah kalau orang berpuasa itu tentunya imunnya tidak akan turun. Imunnya tidak akan turun. Semakin sehat. Ya, semakin sehat. Karena apa? Namanya penyakit itu kadang juga bukan karena dari luar. Penyakit itu juga mungkin dari dalam pikiran kita. Termasuk hati juga kita. Hati juga harus bersih. Betul. Nah, untuk menjaga imun itu kalau kita berpuasa ya hendaknya kita bersahur. Ya, bersahur. Kalau Rasulullah anjurannya adalah mengakhirkan sahur. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah bersahur karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan minum vitamin, minum madu dan lain sebagainya atau makan makanan yang bergizi. Jadi dimungkinkan sekali bahwa yang namanya puasa ini kan sudah melalui kajian ilmiah. Orang yang berpuasa tidak akan sakit, tidak akan malah lemah. Loh, karena ini Allah yang menjamin loh, bukan manusia. Jadi yang terbaik itu adalah Allah, menurut Allah, bukan menurut manusia. Nah, terkait tentang pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri kan sifatnya wajib bagi setiap muslim. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita kan juga tetap harus melakukan ibadah puasa. Nah, menurut Ustadz gimana? Sebagai orang yang muslim, yang beragama Islam dan yang beriman, puasa itu kan menjadi kewajiban yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan. Kalau kita melihat hukum taklifi, kalau yang namanya wajib, itu kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Maka Allah pun menegaskan terkait dengan kewajiban puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Nah, dalam ayat ini jelas diseru kepada umat manusia khususnya yang beriman untuk menjalankan puasa. Dan puasa itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Kepada Nabi Rasul yang membawa risalah kepada umat terdahulu. Jadi sudah terbukti
keilmiannya bahwa puasa itu. Dan juga puasa itu adalah sebagai tanda bagaimana manusia itu betul-betul taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini kalau kita lihat rukun Islam kan menjadi nomor 4 itu. Bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan yang kelima haji. Nah ini satu kesatuan sebagai orang Islam menjadi rukun Islam yang harus kita jalankan. Jadi tanpa udzur yang syar'i yang dibolehkan oleh agama, ya kita harus berpuasa. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti COVID. ini. Justru kalau seperti ini tantangannya semakin besar. Ujiannya. Ujian kesabaran menghadapi COVID, ujian kesabaran menghadapi bagaimana perintah Allah supaya menjadi orang yang lebih bertakwa. Terkait tentang kewajiban untuk berpuasa, lalu apakah ada orang yang tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, Ustadz? Maksudnya rukhsah atau keringanan. Nah, kalau terkait dengan rukhsah, keringanan puasa itu ada. Allah menjelaskan di surat berikutnya, yaitu di ayat 184 di surat yang sama Al-Baqarah. Ayyamul ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Jadi boleh orang yang sakit, orang yang bepergian itu diringankan dalam berpuasa ini. Dalam arti tidak menjalankan puasa, tapi mengganti atau mengkodok di lain hari. Jadi kalau orang yang sakit, dia sakitnya itu sudah sakit ya parah lah. Kemudian bepergian yang menurut syariat itu adalah dimungkinkan dan dibolehkan perjalanan jauh, maka itu boleh kodok. Kalau hanya sebatas perjalanan, misalkan pakai haji ke Panjen, berarti kita tidak boleh melakukan puasa atau gimana? Pakai haji ke Panjen itu berapa kilo? 7 kilo. Lah 7 kilo. Kalau kita mau mengkodok puasa musafir atau juga misalkan, mohon maaf ini kalau tidak di pandemi ya, atau tidak di COVID ini, sholat Jumat musafir itu juga bisa. Tapi kan ada batasannya, ada batasan kilo yang harus dipenuhi sebagai syaratnya. Dan dalam ayat tadi dilanjutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Selain yang musafir, orang yang sakit itu adalah orang yang tua renta. Orang yang dalam menghidupi keluarganya bekerja keras. Atau mungkin kalau dalam peristiwa COVID seperti ini, tim medis yang bekerja dengan lelah, dengan luar biasa, tidak mengenal waktu untuk penyembuhan, merawat pasien. Maka gantinya berpuasa adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Bayar fidyah itu berupa beras atau berupa makanan atau seperti apa, Ustaz? Memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang Iya, berpuasa. kalau dalam konteks ayat ini adalah orang miskin. Orang miskin. Ya, dia berpuasa, kemudian kita memberi makan mereka. Yaitu tadi orang yang tua renta atau pekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Kuli bangunan misalkan. Kuli bangunan bisa dikaji lagi. Kalau mandor atau hanya dia bawa adonan apa namanya itu loloh itu, oh, masa tidak kuat. Nah, kemudian atau tadi saya katakan tim medis yang bekerja siang malam tidak mengenal waktu. Nah, itu bisa di masa COVID. Di masa COVID seperti ini adalah fidyah. Fidyah itu ada ukuran standarnya berapa dalam syariat Islam. Berapa itu, Ustaz, ukurannya? Adalah 1 mud. 1 mud. 1 mud. 1 mud itu kurang lebih adalah 0,6 kilo. 0,6 kilo. Tadi dalam ayatnya adalah memberi makan seorang miskin. Nah, dianjurkan adalah ya ketika berpuasa seperti ini. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu adalah pahalanya seperti orang yang
berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Dan memberi makan ini juga menjadi amal unggulan di bulan suci Ramadan. Kita berdiskusi membahas panjang tentang masalah itu tadi, berarti sekelompok orang yang meminta agar MUI mengeluarkan fatwa untuk tidak melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan itu berarti salah, Ustadz? Ya, dia meminta fatwa itu kan dasarnya mungkin ketakutan karena imunnya tadi turun seperti itu. Kemudian dia menalar bahwa boleh ini tidak berpuasa. Tetapi permintaan yang seperti itu tadi tidak berdasarkan ilmu. Padahal kalau kita melihat ayat tadi, 2 ayat tadi, itu ada kelanjutannya. Fantasumu khairul lakum. Jadi orang yang berpuasa itu kedudukannya lebih tinggi dari tadi yang orang yang sakit dapat qadha, atau orang musyafir dapat qadha, atau orang yang tuarenta bisa membayar fidyah atau bekerja keras dan yang lainnya itu, atau dengan dokter tadi. Ya itu tadi orang yang berpuasa itu lebih baik gitu loh. Maka lebih mulia, lebih mulia, kedudukannya lebih mulia. Artinya jangan diartikan loh berarti dokter itu puasa boleh dong kayak wah, jangan berpikir seperti itu juga. Artinya kalau dia memang kondisinya tidak memungkinkan, ya bisa dengan rukhsah tadi. Kayak misalkan begitu. Imunnya misalkan dia tidak khawatir imunnya turun, atau misalkan dia itu kuat untuk melakukan ibadah puasa, berarti dokter itu tetap bisa melakukan ibadah puasa. Rukhsah itu lebih baik diambil. Kalau yang mengambil rukhsah itu khairul lakum. Jadi yang mengambil rukhsah itu lebih baik. Karena kenapa? Yang namanya tadi loh. Kalau kita misalkan, ya ini konteksnya dokter aja ya. Kan setiap hari dia menangani pasien. Sangat dimungkinkan yang namanya tertular itu kan sangat riskan, mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Maka ya mungkin lebih baiknya adalah mengambil rukhsah. Nah, mungkin begitu. Berarti kita sebagai orang muslim jangan sampai kita itu menelan informasi yang ada secara mentah-mentah. Ya, jangan sampai kita harus berpikiran berarti kita tidak boleh melakukan puasa di bulan suci Ramadan di tengah pandemi ini. Itu justru yang salah, Ustadz ya. Itu kita jangan gegabah. Menyikapi persoalan, menyikapi situasi yang ada, jangan gegabah. Jangan emosi. Kita harus memakai dalil, memakai ilmu, memakai wahyu. Tentunya Covid seperti ini kan kalau kita analogikan dengan umat-umat terdahulu kan sudah terjadi dengan bentuk yang berbeda. Tapi jangan sampai kita juga takut, terlalu berlebihan, was-was yang berlebihan, atau kita juga menyepelekan. Jangan sampai. Kita tetap waspada, mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti fatwa ulama, menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu setelah kita berdiskusi bisa disimpulkan bahwa sekelompok orang yang meminta MUI agar mengeluarkan fatwa tidak melakukan berpuasa di tengah pandemi ini itu adalah hal yang salah. Yang salah, yang kurang berdasar. Kurang berdasarkan ilmu secara agama. Maka dari itu untuk sahabat-sahabat Cangkruan Religi dimanapun Anda berada, jangan sampai kita itu terpengaruh dengan informasi yang tidak benar, informasi yang salah. Maka kita harus berpikir jernih, harus berpikir secara ilmiah, harus bisa berpikir secara ilmu agama agar kita tidak bisa terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Ya, maka dari itu saya Zainal Abidin dan rekan saya Ustadz Amir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangkruan Religi insya Allah berkah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.